pada saat kita meniti itu tuh Bu, biasa aja gitu. Kalaupun ada yang dibelinya beda, tapi nggak terlalu jomplang jauh gitu. Misalnya biasanya makan telur ceplok tiba-tiba pengen ngerasain ya rendang, itu kan biasa Bu. Tapi kalau aduh makan siang enaknya di mana ya? Kayaknya di Singapura nih enaknya. Kan terlalu jomplang ya Bu gitu. Jadi itu ada Allah itu gini Bu, Allah itu kan mencukupkan semua keperluan hidup ya Bu. Semua kebutuhan hidup itu dipenuhi. Tapi untuk gaya hidup Allah nggak penuhi. Gitu. Jadi yang kita genggam itu cukup untuk biaya hidup, tapi nggak cukup untuk gaya hidup. Gitu. Maka sayangnya setan itu suka banget sama orang-orang yang punya ini. Yang agak sombong tuh gitu, ini baru nih temen aku nih gitu ya. Kalau di sini kan enggak, alhamdulillah, enggak ada yang sombong. Tawadu, saking tawadunya pada nunduk gitu. Itu nomor satu ya Bu. Jadi penyakit sombong itu Allah nggak suka. Jadi kalau mau disayang, bukan rendah diri tapi rendah hati. Kenapa? Titipan aja. Itu nomor satu. Nomor dua apa kalau mau disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah di sini, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, kalau ada orang-orang usil, orang-orang jahil mengomentari kita nih Bu, tinggalkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan dipikirkan. Yang memberikan takdir kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menakdirkan kita Allah. Yang menjalani kita. Yang komentar siapa? Netizen. Kalau kita mikirin netizen Ibu, kita tidak akan hidup normal. Kita akan ngikutin apa kata netizen. Sebetulnya yang kita harus jalankan kan bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang ikhlas itu dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang, tidak memikirkan komentar orang, hanya berharap redha dari Allah yang Maha Penyayang. Udah, yang penting Allah redha. Mau membahagiakan orang semuanya nggak akan mampu kita. Kita bikin A, nanti yang B komentar. Kita nyenengin B, yang A komentar. Gitu kan Bu? Kita akhirnya sakit mikirin netizen. Jangan mikirkan netizen. Di mana-mana pasti ada yang komentar tentang siapa kita. Jadi kalau ada yang komentar A, B, C, D, qalu salama, assalamualaikum saja sudah. Lewat aja. Ibu kan wajahnya masih cakep-cakep ya, kayaknya masih enak kalau digodain tuh masih enak gitu. Kalau ada yang jahil-jahil, assalamualaikum cantik gitu. Itu kalau bisa jawabnya jangan kedengeran. Gitu aja. Jangan dijawab waalaikumsalam ganteng, nggak usah. Kan dia memuji kita, Bu, kita bukannya balik memuji lagi. Jangan, saya bilang. Itu urusannya akan panjang itu jadinya. Kalau laki-laki itu kan memang ada iseng-iseng berhadiah ya Bu, usil gitu. Ya iseng-iseng berhadiah aja gitu. Kan kemungkinannya kita yang menentukan semua. Saya kenapa miris Ibu, nenek-nenek udah pada punya cucu ninggalin suami karena selingkuh kan sedih gitu. Ya Allah udah punya cucu kok ninggalin suaminya kan gitu ya. Cuma gara-gara dapet salam dari mantan, seneng banget Bu. Gak bisa tidur, hati-hati gitu. Ini kan komentar orang-orang jahil yang ya iseng-iseng berhadiah nih dijawab apa enggak kan gitu. Kenapa? Karena perempuan itu paling banyak kena penyakit gula. Karena sering mengkonsumsi rayuan manis. Kena gula akhirnya dia. Cuman ditanya aja, Dek, dimsum yang paling enak apa ya? Apa sih Kak? Di sampingmu, ya Allah. Di sampingmu aja kita udah aduh melewat Bu gitu. Itu termasuk yang orang-orang jahil komentar, nah di sini nih enggak usah dilayani. Komentar udah sarapan apa belum, apa urusan dia nanya sarapan kita. Nanti tak khawatir apa Bu, mohon maaf ya Bu, mengkomparasi, membandingkan antara dia dengan suami kita. Ya Allah dia perhatian banget sih, ya Allah nanya aku udah sarapan apa belum, suami aja gak nanyain kan. Di 2 bulan terakhir ini, sejak lebaran sih Bu, sejak lebaran sampai sekarang miris Bu, perceraian meningkat karena para ibu mengomentari, melayani kalimat-kalimat usil.